Hai, kembali lagi bersama saya Gusnando. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih membuat CRUD offline dengan menggunakan React Native. Pada video kali ini saya akan membahas tentang CRUD-nya terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita akan buat projectnya. Saya akan buka command prompt. Lalu saya akan simpan di direktori YouTube ini. Ketikkan npx React Native init. Lalu nama projectnya kita CRUD. Itu aja. Tunggu sebentar sampai projectnya berhasil dibuat. Oke, sudah selesai. Jadi sekarang saya akan install satu library yang namanya Async Storage. Async Storage ini adalah library untuk menyimpan data secara permanen di React Native. Jadi dia itu menyimpan datanya dalam bentuk key dan value. Saya akan contohkan sebentar. Jadi pertama-tama kita akan install dulu. Klik ini, dokumentasinya ini. Lalu ini kan ada yarn add ini, tinggal di copy aja. Setelah itu pas tekan di, kita pindah dulu direktorinya ke CRUD-nya. Seperti itu. Lalu yarn add. Oke, sudah. Kita tinggal jalanin aja projectnya dengan cara yang Android. Tapi sebelum itu saya ingin buka dulu projectnya di Visual Studio Code dengan cara code titik seperti ini. Tinggal sekarang yang Android aja. Tunggu sebentar. Oke, sudah berjalan. Lalu sekarang kita akan gede-gedein dulu, pindahkan ke sini. Buka app.js-nya ini, lalu pindahkan ke sini. Oke, ini masih aja dulu. Nah, ini saya mau delete aja semua. Lalu kita buat seperti ini. Buka loading ya, di mrc .js selalu tab. Nah, di sini masih kosongan. Oke, ini projectnya udah kosongan gitu. Jangan lupa kita import view-nya dulu karena error. From React Native seperti itu. Nah, bakalan putih begini, ya. Nah, sekarang kita akan membuat dulu tampilannya. Jadi saya pengennya di sini buat text input dulu. Itu ada button kecil di bawahnya. Ketika dia klik button itu, seperti itu, maka akan bertambah datanya ke database-nya. Oke, kita buat text inputnya dulu. Jadi tinggal dicari aja di sini. React Native text input. Kayak gitu. Lalu ini pilih. Nah, di sini tinggal di copy aja ini importnya. Kita bawa ke sini. Text input itu. Lalu ini ada text inputnya juga. Komponennya. Kita akan buka di sini. Nah, di sini yang harus kita rubah adalah on-chain tag dengan value-nya. Tapi sebelum itu saya akan buat state baru yang namanya text gitu. Yang menyimpan data yang ada di text input ini. Jadi saya tinggal di state.text gitu. Kemudian di on-chain text ini adalah apa yang terjadi jika sesuatu diketikkan di kotak text inputnya. Jadi saya ketika ingin mengetikkan sesuatu akan mengisi state text ini dengan apapun yang isinya di dalam teks itu. Jadi ini adalah parameternya. Jadi kalian bebas menamainya apa aja. Nah, kayak gini. Karena nama state dengan nama parameternya sama, kita bisa tinggal hapus saja kayak begitu. Nah, ini udah bisa.
Lalu saya pengen buat placeholdernya juga. Masukkan teks dulu. Udah cakep. Nah, sekarang tinggal buat buttonnya. Untuk buat button kita perlu namanya komponen touchable opacity. Jadi touchable opacity ini membuat apapun yang berada di dalamnya itu bisa diklik gitu atau di tap. Nah, saya di sini akan menggunakan teks saja. Masukkan data. Oke, simpan. Error mungkin karena kita belum import teksnya. Nah, ini bisa diklik gitu teman-teman. Lalu di sini tinggal saya buat di tengah biar lebih oke. Tambahin margin di atasnya. Margin top 20 gitu deh. Sip. Sekarang gimana sih menyimpan datanya ini? Jadi kita buat dulu state-nya untuk menyimpan datanya, misalkan saja data gitu deh. Oke. Nah, untuk itu kita akan buat mekanismenya sekarang. Jadi masukkan data, nama functionnya, atau create gitu aja, bisa juga biar gampang. Oke, di sini di create ini kita akan buat lama-lama ambil dulu data dari state-nya. Jadi saya akan buat tuh variabel baru. Kemudian ini diisi dengan data yang ada di state. Nah, setelah itu saya ingin menambahkan data ini dengan apapun yang dimasukkan di teks ini. Jadi data.push gitu. Kemudian di sini saya akan masukkan parameter. Jadi parameternya ini adalah teks yang dimasukkan di sini. Teks itu aja deh. Nah, di sini kita tinggal namain apa nama key-nya. Misalkan saya namain item atau apa aja bebas di sini. Di sini masukin parameternya seperti itu. Nah, setelah itu kita tinggal this.setState, simpan kembali state-nya ini ke dalam datanya ini. Jadi seperti ini. Karena nama variabel dengan nama state-nya sama, kita bisa hapus ini jadi satu, kayak gini. Nah, mengapa sih kita perlu masukin juga di state-nya ini? Karena kita akan gunain state-nya ini, yang ada di state-nya ini di sini nanti. Jadi state-nya itu adalah yang akan di view di sini. Oke, nanti saya akan lebih jelaskan lagi. Nah, untuk memvalidasi kita tinggal console.log begitu. Data. Oke. Kita buka dulu ini. Oh ya, belum dikaitkan dengan tombolnya ini. Jadi tinggal pakai on press gitu. This.create. Jangan lupa masukin parameternya. Dia parameternya di sini adalah ini. This.state.text. Oke. Sip, kita akan lihat dulu. Tes, masukkan. Oke. Datanya udah masuk item. Ini tadi item. Jadi datanya itu isi item yang ini, itemnya ini. Kemudian isinya itu adalah teks yang kita masukkan tadi, tes. Misalkan saja kita hello itu deh. Masukkan data. Oke, udah ada 2 data di sini. Nah, data yang sekarang ini belum bisa disimpan secara permanen. Jadi sekarang kita akan menyimpannya secara permanen dulu. Caranya itu adalah kita buatin dulu function dulu baru di sini. Misalkan saja namanya adalah save itu deh. Save data. Nah, datanya ini akan disimpan di async storage. Async storage ini adalah storage yang permanen. Jadi nggak seperti variabel yang kalian itu ketika jalanin aja bisa ada datanya. Kalau async storage ini dia itu permanen gitu. Selama nggak di uninstall aplikasinya masih ada datanya seperti itu. Oke.
sekarang kita akan buat dulu cepatannya di sini karena kita perlu import juga. Kita ke webnya dulu. Cara importnya seperti ini. Copy aja. Lalu pas tekan di sini. Oke, ini di minimize dulu ya. Nah, sekarang di save data ini kita akan buat seperti itu, asing, karena dia itu asinkronus. Nah, di sini tinggal di try, kita buat try-nya sama catch-nya, kayak gitu. Untuk menyimpannya kita bisa pakai await gitu, async storage set item. Kemudian di sini kalian bisa tentuin nama key-nya atau simpelnya itu variabel yang dipermanenin gitu. Misalkan saja saya pengen namanya itu database gitu. Nanti untuk mengakses database ini dari async storage, pastikan ini sama namanya. Jadi mirip sama seperti variabel ini, tapi bedanya itu dia itu permanen. Gitu. Nah, untuk datanya kita masukin di sini. Jadi tinggal json.stringify. Karena kita pengennya itu menyimpan datanya itu dalam bentuk array gini. Dan async storage ini bisa menyimpan bentuk teks gitu. Jadi kita perlu rubah menjadi bentuk string kayak gini, JSON stringify ini. Kemudian masukkan di sini data gitu. Datanya ini kan belum ada nih, kita masukin ke parameter aja. Oke. Setelah ini di cache-nya saya akan buat kayak gini. console.log kalau tiba-tiba save-nya error gitu. Kemudian print E-nya apa? Terakhir tinggal this.setState gitu. Jadi biar view-nya itu ke refresh. Makanya ada ini. Nah, untuk nge-save datanya tinggal kita copy aja ini. Masukin di sini this.savedata. Kemudian di sini masukkan data gitu. Oke. Kita coba dulu. Tes, coba lihat. Oke, baru satu. Tes gitu deh. 1, 2, 3. Sip, udah keinget kan 3 itu ada. Nah, sekarang kita akan buat, tadi kan udah nyimpan di async storage, kita akan buat namanya get data dari async storage. Ini sama async gitu. Kemudian try-nya juga sama, ini ada try, ada catch. Ini fungsinya sih kalau ada error ya bakalan aman, dia langsung ke catch-nya. Oke, untuk ngambil datanya kita buat variabel baru namanya value. Lalu di sini ada await-nya ini berfungsi untuk nunggu sampai variabelnya ini berisi async storage get item. Nah, get itemnya ini pastikan sama dengan ini key-nya. Jadi kalian sebenarnya bisa buat banyak key ini di async storage, asalkan beda-bedain namanya. Lalu tadi kan udah JSON stringify, sekarang kita tinggal parse aja. Tapi sebelum itu, ini dibiarin aja dulu. Ups, di bawah aja. Value sama dengan JSON.parse. Kemudian value gitu. Nah, fungsinya ini JSON.parse ini. Jadi kan kita udah nge-save data dalam bentuk string. Jadi di database itu bentuknya string kan. Nah, untuk mengubah string ini menjadi variabel biasa lagi, macam kayak begini, kita perlu namanya JSON parse. JSON parse ini. Kemudian datanya itu akan disimpan di value. Kalau misalkan nggak isi JSON parse ini, maka yang kalian dapatkan itu adalah bentuk string gitu. Jadi misalkan kalau belum kebayang, kayak gini misalkan, let A sama dengan 10. Kalau kita dalam bentuk string, jadinya kayak begitu, dia database. Kalau pakai JSON parse, dia akan kembali lagi menjadi seperti itu.
Ya meskipun ya nggak pakai LED aja, tapi pakai data kayak begini. Oke. Setelah ini kita akan cek dulu apakah value-nya itu nggak null, jadi ada nggak value-nya. Kalau nggak null, maka saya mau this.setState, saya mau menyimpan datanya itu ke dalam variabel data. Oke, kemudian di sini tinggal kita buat case-nya kayak gimana. Saya mau sama, ini tinggal di copy aja, get error, kemudian ada E-nya. Sip, oke. Nah, ini kan udah ada sip data dan get data, tapi get data ini belum dipanggil oleh aplikasi ini. Gimana sih cara manggilnya itu ketika dia itu menjalankan aplikasinya? Jadi ketika baru buka kayak begini, maka dia akan mengambil datanya dari database. Caranya itu kita buat komponen didmon di sini. Komponen didmon ini terjadi ketika view-nya ini udah muncul gitu. Jadi datanya akan diambil gitu. Dan di sini tinggal panggil this.getData. Oke. Untuk melihat apakah udah ada belumnya, kita tinggal konsol ini kan gitu. Oke, coba cek dulu. Ops, bukan itu. Jadi refresh dulu deh. Sip. Nah, ini udah muncul nih. Ada 3, tes, dan tes. Nah, untuk kelanjutannya saya akan buat di video selanjutnya gimana sih cara menampilkan ini di playlist. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Dan juga kita ada komunitas namanya Kode Insia. Di komunitas ini kalian bisa nanya-nanya, terus diskusi-diskusi, sharing-sharing, bisa di sana tentang aplikasi mobile, programming, dan semuanya yang berhubungan dengan teknologi. Lalu di sana juga ada materi-materi eksklusif yang cuma ada di komunitas. Dan juga untuk source code di video ini bakalan ada di sana juga. Jadi kalian bisa dapetinnya di post paling atas di komunitas itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.